Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Rohmat, di channel Mintekno. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, saya akan menceritakan pengalaman suka duka memakai Redmi Note 8 selama 1 tahun terakhir ini. Apakah kira-kira masih layak buat dipakai di 2021? Dan sekaligus menjawab pertanyaan yang belum bisa kejawab di video review Redmi Note 8 kemarin, yang view-nya udah sampai 700.000. Saya juga ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah antusias dan ngisi pertanyaan dan pengalaman di kolom komentar. Semoga saja berkat dukungan kalian, channel YouTube Mintekno bisa semakin berkembang. Oke, untuk Redmi Note 8 saya ini adalah varian RAM 4/64GB yang dulu dijual di harga Rp2.199.000 dan kini harga barunya masih kisaran di angka 2 juta hingga 2,1 jutaan. Buat kalian yang mau cek harga terbarunya bisa lihat link pembeliannya di deskripsi video ini. Yang bisa dibilang si doi ini harganya cukup stabil ya teman-teman, dan masih aja tetap diproduksi padahal Xiaomi udah ngeluarin seri penerusnya yaitu Redmi Note 9. Sedikit disclaimer bahwasanya si Redmi Note 8 saya ini udah dapat update ke MIUI 12 dengan Android 10. Si doi dapat update pada awal bulan Desember 2020 kemarin. Pastinya di sini banyak pertanyaan, kok betah bang pakai Redmi Note 8 sampai 1 tahun? Alasan saya betah pakai Redmi Note 8 hampir 1 tahun ini dan agak sayang kalau dijual adalah soal build quality. Tentunya kalian sudah tahu bahwa Redmi Note 8 ini masih menggunakan desain yang sudah nggak kekinian lagi, yaitu desain layar water drop notch, terus desain quad kamera yang disusun simetris di pojok kiri atas. Seperti yang saya bilang di awal tadi, yang saya suka dari Redmi Note 8 yaitu soal build quality. Redmi Note 8 itu udah paling mantap. Si doi pakai body back cover dari kaca dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5, baik di bagian belakang maupun depan. Yang sekarang nggak susah nemu HP di harga 2 jutaan yang pakai body kaca dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 seperti ini. Oh iya, sedikit menjawab pertanyaan teman-teman soal body kaca, apakah gampang pecah bang? Selama pakai HP ini sih masih aman-aman saja ya, nggak ada masalah layar tergores ataupun body kaca pecah. Saya bilang itu tergantung penggunaan sih, karena setiap orang pasti berbeda-beda dalam memakai sebuah HP. Ada yang kurang hati-hati, pokoknya pakai aja, ada juga yang ekstra hati-hati sampai dibeliin perlindungan layar dan casing tambahan biar aman. Kalau saya pribadi pakai Redmi Note 8 ini hanya memakai softcase bawaannya yang kondisi softcase-nya udah agak menguning dan tanpa tambahan perlindungan apapun. Itu pun masih aman-aman saja ya teman-teman. Pokoknya semua itu tergantung user dalam penggunaannya seperti apa. Jadi si Redmi Note 8 ini masih bisa jadi list kalian yang mau cari HP yang memiliki build quality yang mantap dan berasa mewah di harga HP 2 jutaan. Berikutnya soal layar, Redmi Note 8 menggunakan layar IPS dengan kualitas Full HD+. Yang pengalaman pakai sejauh ini sih masih terbagus ya teman-teman, gak ada masalah soal kualitas layarnya. Ditambah lagi si doi juga bisa buat nonton Netflix di resolusi Full HD. Untuk jenis layarnya sendiri yaitu pakai panel dari Tianma. Apakah burn-in bang? Saya jawab untuk unit yang saya punya ini masih aman-aman saja ya teman-teman dan gak ada masalah soal layar burn-in. Sedikit share selama pakai HP ini itu untuk settingan brightness-nya atau kecerahan layarnya saya pakai di bawah 50% dengan mode baca aktif. Dan sangat jarang saya pakai di settingan yang maksimal. Kalau saya baca-baca di internet memakai layar dengan brightness tinggi itu memang jadi salah satu penyebab dari masalah layar burn-in. Ditambah lagi kalau pakai kecerahan yang maksimal itu bikin mata cepat lelah. Jadi saran saja buat teman-teman bisa pakai kecerahan yang medium saja. Mungkin yang agak kurang enak ketika kita aja di luar ruangan, si doi agak kewalahan dalam menampilkan layarnya, meskipun kita sudah pakai kecerahan yang maksimal. Dan soal respons touch layar, si doi masih enak ya teman-teman buat mengetik dan buat main game, selama pakai sih nggak ada masalah yang berarti. Berikutnya kita ke UI. Setelah kemarin dapat update ke MIUI 12 dengan Android 10, rasanya itu jauh lebih optimal dibandingkan di MIUI 11 dengan Android 9. Baik secara tampilannya lebih manis, ikon-ikonnya lebih eye-catching dan user-friendly. Selain itu ada beberapa update, salah satunya sektor kamera yang opsi pilihannya lebih banyak dibandingkan sebelum dapat update. Seperti mode focus picking, di mode ini kalian bisa mengetahui area yang kalian foto itu overexposure atau tidak. Jadi akan ada tanda arsir di objek atau area yang overexposure. Dan kalian bisa atur itu melalui mode Pro-nya. Dan update berikutnya itu soal fokus pada kamera saat kita melakukan perekaman video. Sebelum dapat update itu seringkali fokusnya loncat-loncat dan itu sangat bikin kesel sih. Karena saya terkadang menjadikan si Redmi Note 8 alat buat shoot video di channel ini. Lalu yang saya suka dan sampai sekarang belum ada lawan di harganya yaitu soal kualitas speaker. Meskipun si doi ini hanya memiliki single speaker tapi hasilnya itu mantap dan bassnya berasa. Jadi pengalaman selama ini buat main game dan nonton video itu sangat nyaman. Dan doi juga punya fitur pembersih speaker yang saya rasa HP di harga segini jarang ada fitur seperti ini. Dan berikut ini contoh hasil kualitas speakernya.
Mungkin bisa jadi catatan bahwasanya si Redmi Note 8 hanya memiliki koneksi Bluetooth versi Bluetooth 4.2, jadi belum bisa support versi Bluetooth 5. Terus dukungan audio codec Redmi Note 8 udah support audio codec aptX. Jadi ketika kalian dengerin lagu via TWS yang udah support aptX, suara yang dihasilkan akan lebih maksimal. Soal diantaran baterai Redmi Note 8 apakah boros bang? Oke, jadi si doi memiliki baterai berkapasitas 4000 mAh, yang pengalaman pakai selama ini masih bisa menemani seharian yang cukup intens. Dari jam 7 pagi baterai berkapasitas 100% penuh, biasanya jam 7 malam atau 8 malam tinggal 10% saja. Dan soal pengisian daya baterai dengan menggunakan kepala charger bawaannya yang memiliki output 10 watt dari 10% hingga 100% penuh, membutuhkan waktu 2 jam 15 menit. Kalau dirasa ngecasnya kurang cepat, teman-teman bisa beli kepala charger dengan output 18 watt, karena secara teknologi si doi sudah support. Dan soal hasil kamera di Redmi Note 8 ini sejauh ini masih oke-oke saja ya teman-teman. Pakai setup quad kamera 48 megapiksel dengan sensor kamera dari Samsung GW01, lalu ada kamera ultrawide 8 megapiksel dengan luas tangkap layar 112 derajat, dan kamera 2 megapiksel untuk kamera makro dan depth sensor. Dan untuk kamera depan memiliki resolusi 13 megapiksel. Untuk hasilnya setelah mendapatkan update terakhir, kualitas foto dan videonya cukup improve. Ketika foto di luar ruangan di kondisi siang hari, warna dan ketajamannya udah sangat bagus. Begitu juga dengan kamera ultrawide-nya, yang bisa dibilang cukup oke. Dan untuk mode bokehnya terkadang miss apabila kita foto di objek yang agak rumit. Sedangkan untuk mode makronya so-so lah ya, karena dalam kesehariannya saya jarang pakai mode makro ini. Dan di kondisi foto pada malam hari tentunya hasilnya nggak akan sebagus foto di kondisi siang hari. Tapi menurut saya sih udah lumayan ya. Ditambah lagi si doi juga ada mode malam dan mode pro. Lalu untuk perekaman video, si doi ini bisa sampai 4K di 30 fps dan 1080 di 60 fps, yang bisa jadi poin lebih dibandingkan si Redmi Note 9 yang masih di resolusi 1080 di 30 fps. Saya bilang untuk perekaman video dan audionya udah sangat bagus. Lalu ada mode stabilizer yang berjalan di 1080 di 30 fps, dan seperti ini contohnya. Oke, dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera belakang Redmi Note 8 di resolusi 1080 di 30 fps. Ini di luar ruangan kira-kira hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat kualitas audio dan video seperti apa. Kalau di layar HP sih untuk detail mendungnya kelihatan ya. Terus coba kita lihat autofocus dari Redmi Note 8 ini. Autofocusnya juga cepet ya, nangkapnya juga cepet. Ini saya di Embung Pendem di Magetan. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk perekaman kamera belakang Redmi. Dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan Redmi Note 8. Teman-teman bisa menilai sendiri hasil audio dan videonya seperti apa. Ini di luar ruangan hasilnya seperti ini. Oke, coba kita lihat untuk backlight. Dan ini nggak ada stabilisnya teman-teman, jadi kemungkinan hasilnya akan goyang. Dan ini di mode perekaman dengan menggunakan kamera ultrawide. Ini untuk tangkapan layarnya harusnya sih lebih lebar ya dibandingkan kamera utamanya. Oke, pemandangan teman-teman. Ini hasilnya sih lumayan ya. Dan ini di resolusi 1080 di 30 fps. Dan harusnya stabilizernya hidup. Sedangkan bicara soal performa, si doi ditenagai dengan prosesor Snapdragon 665, yang sampai sekarang pun banyak brand yang membenamkan prosesor ini di smartphone mereka di harga smartphone 2 hingga 3 jutaan. Jadi bisa dibilang prosesor ini masih cukup powerful dan masih memiliki performa yang oke. Selama pemakaian 1 tahun ini masih mampu memenuhi kebutuhan saya buat edit video ringan, buka tutup aplikasi juga masih lancar. Kalau dilihat dari skor Antutu Benchmark, si doi mendapatkan skor di angka 160 ribuan. Soal performa bermain game, si doi saya bilang masih oke, dan memiliki performa yang cukup stabil. Main game ringan seperti Mobile Legends lancar di settingan rata kanan, sedangkan main game PUBG mendapatkan settingan mentok di balance medium tapi bisa di smooth high. Giroscope-nya juga saat main sangat responsif, diajak bermain game sekitar 30 menit suhunya kisaran di angka 39 derajat Celcius.
Ketika diajak bermain game super berat yang lagi tren yaitu Genshin Impact, si doi hanya mendapatkan settingan low. Yang pengalaman saat main tuh cukup nge-lag, jadi FPS-nya kisaran di bawah 30-an FPS. Kalau bagi saya sih kurang recommended untuk dimainkan. Oke, jadi kesimpulannya pengalaman pakai Redmi Note 8 selama 1 tahun ini saya cukup puas. Alasan pertama soal build quality yang sangat bagus pakai bodi kaca dan perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Dan sangat saya nyaman jadiin si doi untuk aktivitas sosial media, balas-balas komen, nulis skrip sekali buat main game, dan jadiin HP ini untuk edit dan shoot video untuk kebutuhan konten YouTube. Soal performa si doi saya bilang masih oke buat bermain game, serta hasil foto dan video yang mantap, dan daya tahan baterai yang masih bisa menemani seharian. Itu tadi merupakan pengalaman menurut saya ya teman-teman. Kalau kalian punya pengalaman yang berbeda, bisa share di kolom komentar. Apakah kira-kira Redmi Note 8 masih worth it untuk dibeli di tahun 2021? Saya bilang sih kalau dipakai setengah tahun atau paling lama 1 tahun sih masih cukup worth it ya teman-teman. Karena kembali lagi ke masalah update software. Tentunya kalau bicara soal Android paling mentok 2 tahun bakal tetap dapat update. Itu pun udah sangat bagus sih. Tapi kalau kalian nggak masalahin soal itu, saya bilang HP ini sangat rekomen buat dibeli. Dengan segala kelebihan dan mungkin kekurangannya yang saya sebutkan di video tadi. Yowis gitu aja video kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau pengalaman yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mint Techno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.